Domo minasan, selamat datang di Car Vlog Amatiran. Di episode kali ini kita akan membahas mobil Toyota New Corolla. Bukannya All New ya teman-teman, karena masih banyak orang Indonesia yang menyebut kalau ini adalah All New Corolla. All New Corolla itu tahun 1996 sampai dengan tahun 1998, dan 1998 lahirlah si New Corolla ini. Memang sih ini adalah faceliftnya dari Toyota All New Corolla, tapi karena kodenya juga ikut berbeda, yaitu jadi i112 karena sebelumnya i111, makanya orang-orang menyebut ini adalah Toyota New Corolla. Toyota Corolla sendiri adalah mobil saingan terberatnya Honda Civic ya teman-teman. Mulai dari generasi pertama hingga generasi terakhir, persaingan mereka berdua sangatlah ketat. Tapi sayangnya Civic mengeluarkan Civic Turbo dan Corolla belum mengeluarkan Corolla Turbo. Ya mudah-mudahan sih, kita doakan saja beberapa tahun kemudian Corolla akan mengeluarkan Corolla Turbo ya teman-teman, agar persaingan mereka tetap eksis di dunia ini. Halo. Halo, bos. Siapa ini? Sama Perkenalkan diri dulu. Bob. Bob. Ya, Om Bob. panggil aja Bob. Bob Marley. Nah, ini Corolla New Corolla. New Corolla. Bedanya sama All New apa nih, Om? Kalau All New itu pasca Grid ya, dia generasi 7 kalau nggak salah. Dia produksi 96 97. Kalau ini adiknya ya, adiknya tuh dari 98 sampai 2000, 2001 juga ada. Kalau All New itu 16, ini New 18. Kalau bahasa ininya AE 112. Kalau All New AE 111. Kalau Grid AE 101. Nah, ini gimana Om bisa ngambil mobil New Corolla? Mobil kebetulan ini sebenarnya punya bokap. Bokap. Ya, cuman bokapnya pengen ganti yang baru, yang baru lah. Kebetulan juga usia yang lebih kecil, terus akhirnya ya kita selesaikan secara adat lah. Secara adat. Iya. Secara adat. Nah, jadi berarti Om lanjutin nih. Ceritanya kurang lebih begitu. Daripada ya kebetulan sedikit banyak ngerti mesin ya. Kalau lihat mobilnya sayang banget kalau sampai lepas ke orang lain lah. Mending kita rawat, apalagi juga pasti ada memorinya sama bokap kan. Iya benar. Lagi gue berarti masih tahun pertama Om ya? Alhamdulillah tahun pertama. Tahun pertama. Nah, kalau begitu kita langsung ke modifannya aja nih Om nih. Oke. Ngebangun nih Corolla sampai jadi begini kira-kira berapa lama Om? Kalau ini kurang lebih sebenarnya sampai tahun ini 4 tahun ya. 4 tahun 4 tahun. sampai jadi begini nih. Ya 4 tahun. Dari awal dapat masih model aslinya sampai ya punya referensi, punya teman lihat-lihat, oh begini ya hampir tiga kali ganti lah ya. Pertama tuh pengennya JDM, ternyata nggak kuat modal bos. Terus ganti yang old school, terus sekarang ya begini nih jadinya, campur jadi campur rasa. ya Kita menyesuaikan budget. Berarti kita langsung ke eksteriornya aja nih Om nih. Boleh. Eksteriornya apa aja nih yang udah diganti? Eksterior yang kelihatan jelas spion. Spion. Ini Aduh. alirannya kemana nih spion? Alirannya banyak yang bilang retro, Metro. tapi ada yang bilang JDM Jepang katanya pakai tanduk katanya. Katanya begitu karena ya referensi kita cuma dari baca sama cerita ya. Iya. Ke Jepang juga belum pernah, juga belum pengen sih. Apalagi mobil kayak gini di Indonesia mungkin kan ya dikit lah pemainnya ya, Ya kurang lebih. yang versi OM-nya kayak gini. Ya Nah, spion diganti yang tanduk, terus apa lagi nih Om? spion, terus paling body kit ya, lips, Body kit, side skirt, terus rear bumper, race skirt, RS itu, terus Terus lampu, visor ya. visor, ini apa, sunroof, Ini JDM semua nih. iya, Fog lamp JDM, iya. stop lamp US apa JDM nih Om?
Conquest itu apa ya? Conquest. Nah, Conquest. Kayak ya kalau USDN nama-namanya sih nama-nama keeropaan. kayak barat-baratan ya. Iya. Asal British lah Barat-baratan. ceritanya. Iya, lampu mata kucing kalau teman-teman dulu bilangnya, senior Corolla ya. Nah, terus kalau lip semua JDM ya. Ya, ya. Yang Ban tengah aja, yang nah. SS aja yang custom ya. Dulu pernah punya JDM. Cuman ya ada satu lain hal. Dulu ada kebutuhan terus namanya ini ya. Dompetnya harus dimodif. Jadi dilipat dulu. Lipet dulu. Terus akhirnya dapat juga custom bikin Gini. di komunitas juga. Terus untuk lips depan nih pakai Corolla juga nih, punya New Corollanya. Punya Chaser om. Punya Chaser. Chaser tuh Chaser Gen Gen 2 2. ini. Gen 2. Yang udah agak susah. Berarti dia plug and play langsung. Ya. Untuk yang bumper tipe 18 seperti ini dia PNP. Tapi kalau yang 16 harus Ada perubahan lah ya. ya dikit lah, custom dikit ya banyak. Tapi lengkungnya sama lengkungnya. Berarti dia bodinya sama mungkin ya sama Chaser. Sepertinya begitu. Soalnya langsung plug and play. Iya. Untuk yang lips belakang, List belakang custom ya dari Custom. bumper 11 AE11 ada sedikit custom. Awalnya pakai JDM juga. Terus ya itu tadi ada yang harus dimuseumkan. Terus ganti model juga, pengen yang baru gitu. Boiler mungkin om ya pakai punya Boiler GT pakai ya. GT. Antena masih OM semua om ya. Iya, OM, Full. Nah, parking pool, itu JDM. Ini Saint Fender, fender ya. ya sama Fog lamp mungkin ya. ya RFL itu pakai ini sih, replika kali ya bahasanya. Sama ini sih, emblem. Belum OM semua tuh ya. Ya, kebetulan nyari yang G ini agak susah Nah, karena G itu inisial dari mobil ini, namanya Gelegar. Gelegar. Sama kalau di ini ya paling Pelek ya. velg sama disc brake belakang. Display oh iya, displaynya pakai Iya. punya GT juga om. Iya, gitu. GT. Peleknya pakai NK Spider NK ring Spider. 15 15 NT 41. yang rare tuh om ya. Katanya begitu. NT 41. Bannya nih pakai Toyo. Toyota T1 Evoque Proses. ya. Profilnya berapa om ban? Bannya 19555 Terus kan 555. yang pas lah buat Pas ya. menurut saya ya. Ada yang bilang terlalu tebel tapi buat saya sih Pas ya. pasnya kayaknya 55 begitu. Mobil gue gitu ya. Main ya. Iya. Salah satu kekurangan dari Toyota New Corolla ini adalah rem belakang yang masih menggunakan tromol. Makanya sang owner menggantinya menjadi cakram, dan ini cakramnya punya GT-nya ya teman-teman. Tinggal plug and play saja. Jadi buat teman-teman yang mau mengganti rem belakang yang menggunakan cakram bisa pakai punya Corolla GT-nya. Mobil ini mungkin bisa jadi perbandingan atau menjadi referensi buat teman-teman. Ngebangun mobil juga nggak bisa buru-buru ya. Sang owner saja menghabiskan waktu sebanyak 4 tahun agar bisa menjadi seperti ini. Interiornya nih om. Kalau interior ini apa double din ya. double din, terus ini apa namanya Isi kisi AC. AC. Kisi AC yang membedakan dia ada controllernya ini aja. Ada satu lagi yang versinya yang JDM ya kalau nggak salah tuh dia ada indikator yang penumpang ya. Ada huruf kanjinya begitu, ada nyalanya itu aja. Terus speaker depan, pilar, Gila. terus setir, Celica. Celica, sama Speedo. Speedo JDM. Gitu ya. GT. Ya. Oke. Ini juga GT apa JDM ya? Ini JDM. JDM. JDM sama ini Bung. Switchnya Maglite ya? Iya, switch nyambung sama dari satu sama Maglite. Sama ada belakang rim. Sunroof. Sama belakang ada map light juga. Iya. Map light. Rim, Night light. belakang. Baca lah. Baca. Iya. Itu rerom ya. Sepertinya begitu. Karena agak susah nyarinya. Waktu itu juga ada, dia agak ada freak dikit, tetap diambil, saya ambil.
karena memang susah barangnya. Nah, konsol box belum ya. Ya, kalau ini punya apa ya? Kurang tahu, teman-teman Corolla bilangnya katanya sih automatic armrest, jadi dia include sama rear cup holder, sama ininya modelnya automatic, tinggal pencet. Tinggal pencet. Terus, oke, sama ini paling bagus. Oh iya, clean box. Box. Joknya, Recaro apa nih Om? Joknya LX jaring. LX jaring ya? Iya. Yang Depan, yang belakang. yang belakang saya retrim aja saya pakai itu. Bahannya Lemans. Recaro Lemans. Ini joknya ini masih otentiknya masih diusahakan ada Om ya? Iya. Oke, nggak di retrim lagi nih. Iya, sebenarnya beli bahan ada, Cuman belum ada yang bisa kali retrim bang. Iya, ada spesifikasi yang ngerjainnya belum ketemu. Terus ada flare juga nih Om ya? Flare, iya. Flare lupa. Flare-nya sih baru, jangan salah aja ya. Tuh. Memang agak riskan ngomongnya, harus hati-hati gitu. Lagi ini Om sama switch. Oh, switch fog lamp ya. Itu jadi nyambung di sini gitu. Itu JDM ya? Informasinya begitu. Sama karpet sih sebenarnya. Karpet, iya karpet. Karpetnya JDM. JDM. Itu dia yang sudah diganti di bagian interior mobil ini ya teman-teman. Kalau begitu sekarang kita akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di New Corolla ini. Karena dia adalah New Corolla yang bertipekan SEG, jadi sudah dilengkapi dengan double SRS airbag. Sedangkan yang tipe XLE yaitu tipe terendahnya New Corolla ini belum ada ya teman-teman. Juga sudah dilengkapi dengan third brake lamp atau lampu rem kaca belakang. Setirnya yang sudah bisa di-tilt tapi belum teleskopik. Juga sudah dilengkapi dengan interval time untuk wipernya. Bahan dashboardnya menggunakan bahan soft touch. Untuk door trimnya juga bagian atasnya soft touch, tengahnya blue drew, dan untuk bagian armrestnya itu soft touch dan plastik. Electric power window, electric power steering, dan central lock sudah pasti ada ya teman-teman. Spion bawaan pabriknya sudah dilengkapi dengan electric mirror tapi belum retract. Tapi karena ini sudah diganti jadi nggak digunakan lagi ya teman-teman. Untuk bagian tengahnya ada cup holder, memang bawaan pabriknya, lalu di atasnya ada laci juga ya. Untuk lighter dan asbaknya di bagian paling bawah. Serta panel AC-nya ini di mix ya teman-teman, elektrik dan puter-puteran. Jam digital yang diletakkan di atas panel-panel AC-nya. Dan untuk ruang penyimpanan di mobil ini banyak lah, pokoknya banyak. Hehehe. Tapi ada satu kekurangan yang kita temui di mobil ini teman-teman, yaitu tinggi kabin mobil ini yang pendek menurut kita. Soalnya kita juga nggak tinggi-tinggi banget, ini nggak ada sejengkal. Gimana orang yang lebih tinggi dari kita mungkin akan mentok. Dan ini juga joknya sudah diganti dan direndahkan ya teman-teman. Kalau begitu sekarang kita lihat bagian bagasi di New Corolla ini seluas apa kira-kira. Masih ada space lagi sih. Bisa dibuka tutup lah pokoknya. Bagasinya menurut kita lumayan luas ya, sudah di custom seperti ini, masih banyak ruang-ruang penyimpanannya. Dan Om Bob, owner dari mobil ini juga bukan yang penggila SQL sekali, jadi audio-audionya standar-standar saja, yang penting terlihat rapi saja. Menarik sih ya teman-teman. Lalu karpet cover tutup bagasinya ini masih OM bawaan pabriknya ya teman-teman, jadi bawaan pabriknya menggunakan bahan yang lumayan bagus menurut kita. Selesai di bagian interior, sekarang saatnya kita menuju ke bagian mesinnya teman-teman. Ini dia 7 AFE. Mesinnya nih Om, standar mesin. Standar Om, ding-ding Om. Tapi kemana ada kayak UCT gitu. Ya, Terus bar juga gitu. Ya, sudah pakai Cusco. Terus ini ada stabilizer juga di bawah Om ya. Bawah ada brace pakai yang dari Malay, lupa namanya. Ultra Racing, sorry. Oke, kalau gitu nanti kita tes. Ini udah tes jalan sih sebenarnya, mobilnya asik juga. Meskipun ini shocknya udah diganti juga Om ya semua ya. Shocknya pakai Kayaba. Cuman pernya aja pakai Intrax depan. Terus pakai lowering kit juga ya. Iya, belakangnya custom. Ada 2 set lah di rumah, masih ada yang IBA hanya juga. Kayak lover juga ada. Dan saya lebih comfort pakai ini rasanya. Ya ini aja. Oke, ini dia mesin 7 AFE nya si New Corolla ya teman-teman.
7 EV ini sudah DOHC, injeksi, lalu cc-nya 1762 dan mendapatkan horsepower sebesar 120 horsepower di 6000 rpm dan torsi sebesar 157 Nm di 4400 rpm. Mobil yang hanya mempunyai berat sebesar 1095 kg dipasangin mesin 1800 cc. Bisa teman-teman bayangin ya lincahnya seperti apa mobil ini. Selain bertenaga, mobil ini juga irit teman-teman. Header mobil ini juga sudah diganti menggunakan headernya Levin 421 konfigurasinya. Kalau begitu sekarang kita tes gas-gas dikit deh ya teman-teman. Let's go. Oh, iya. Nyaman juga ya kayak kakinya. Asik kita pakai kakinya. Depan ya, nggak tahu di belakang. Enak, belakang gimana om? Belakang enak juga. Nggak terlalu ngebampi. Body rollnya juga nggak limbung. Ya, Enak ini setelan. begitu om. Ini mungkin efek dari apa? Oh, stabilizer. Stabilizer atas bawah depan belakang. Nah, mobil ini tuh terkenal banget katanya handlingnya nggak bagus teman-teman. Tapi karena Om Bob sudah mengganti segmen kaki-kakinya, New Corolla ini jadi rigid banget teman-teman. Handlingnya enak juga Om. Mau coba om? Hah? Ya boleh. Gampang. Iya. Jadi lebih enak deh pesawatnya orang dia ngasain gitu. Bisa lebih begitu. Iya. Jadi terbohong lagi. Karena kita dipaksa untuk mencoba, makanya kita coba dan sesuai dugaan kita kalau mobil ini ternyata handlingnya jadi lebih baik dibandingkan bawaan pabriknya. Bener-bener worth it menurut kita teman-teman. Jadi teman-teman bisa mencoba resepnya si Om Bob dari segmen kaki-kakinya ya. Ada ininya ya. Engine brake-nya ya. Matic-nya. Berarti kalau misalkan buat teman-teman yang mau nanya-nanya tentang Corolla AE 112. 112 Iya. AE 112 ini New Corolla, bisa ke Om Bob. Instagramnya apa nih Om? Instagramnya di Aditya_Andi Alpha Delta Hotel India Tango Yankee Alpha _Alpha November Delta Yankee. Oke. Nanti ada di bawah Om. Mantap lah. Oke, kalau gitu makasih Om. Siap. Nah, jadi buat teman-teman yang baru mau mencari mobil untuk harian, kita rekomendasiin Toyota New Corolla ini karena harganya lebih murah dibandingkan Grid Corolla. Nggak tahu kenapa Grid Corolla sampai saat ini harganya masih mahal. Padahal lebih tua ya teman-teman. Dan untuk pajaknya sendiri mobil ini juga nggak terlalu mahal, yaitu 1,4-an lah. Harganya juga masih di sekitar 60-80. Kalau udah jadi mungkin di atas 100. Fiturnya banyak dan perawatan mobil ini juga mudah. Harga spare partnya yang jelas lebih murah dibandingkan Honda. Irit juga, bertenaga dan lincah. Tapi kalau masih bawaan pabrik kayaknya kurang lincah karena shocknya terlalu empuk, jadi buat handling gak enak sehingga dia limbung. Overall menurut kita Corolla dari dulu sampai sekarang tuh mobil yang paling mengerti kondisi dompet. Kalau begitu mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman untuk episode car vlog amatiran kali ini. Mohon maaf kalau masih ada kesalahan, namanya juga masih amatiran. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel car vlog amatiran apa belum. Terima kasih sudah menonton. Salam amatiran. Hehehe.